Cover your head, Legionnaire! Di awal film, seorang pria bernama Mike sedang membeli narkoboy kepada kelompok gangster. Ternyata malam itu, Mike sengaja dijebak, kemudian dibakar hidup-hidup. And this... Mike yang sekarat, lantas dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, istri Mike yang bernama Sita, datang menjenguk Mike, bersama anaknya yang masih kecil. Sita sangat bersedih, atas apa menimpa suaminya. Selain itu, Sita yang tidak punya uang, tak mampu membayar biaya rumah sakit. Sedangkan Mike sendiri, yang dalam keadaan sekarat, terus memanggil-manggil nama saudaranya, yang diketahui bernama Leon. Leon! Leon! Sedangkan Leon sendiri, ternyata adalah seorang tentara marinir, yang saat ini, sedang bertugas di Afrika Utara. Tak lama berselang, Leon mendapat surat dari Sita, yaitu adik iparnya, memberitahu terkait Mike, yaitu adik Leon, yang sedang sekarat di rumah sakit. Mike terus memanggil-manggil nama Leon, memintanya untuk datang. Pada saat yang sama, dua orang petugas, malah membuat Leon kesal. Karena dengan beraninya, mereka bicara kotor, perihal adik ipar Leon, hingga inilah yang Leon lakukan. Kemudian, Leon menghadap atasannya, meminta untuk cuti selama seminggu, yaitu untuk menjenguk saudaranya, yang sedang sekarat di rumah sakit. Akan tetapi, atasan Mike tidak mengizinkannya. Karena di sini, situasi sedang genting, dan membutuhkan banyak prajurit, untuk mengamankan keadaan. Namun Leon tidak peduli, ia tetap akan pergi, dengan ataupun tanpa izin si atasan. Bahkan, Leon siap diberhentikan, secara tidak hormat. Menanggapi itu, si atasan langsung menugaskan para anak buahnya, untuk mencegat Leon. Cover your head, Legionnaire! Namun Leon tidak tinggal diam saja, dan inilah yang ia perbuat. Sampai pada akhirnya, Leon berhasil kabur dari pangkalan marinir tersebut. Akibat dari itu, pihak Kementerian Pertahanan sampai harus turun tangan, yaitu mengutus dua orang agen elit khusus untuk menangkap Leon untuk diadili. Karena dianggap sebagai pembangkang, dan menciderai beberapa anggota marinir. Singkat waktu, Leon sudah kembali ke Amerika, tepatnya di kota New York. Akan tetapi, Leon yang kelaparan, tidak memiliki uang untuk makan. Sehingga dengan terpaksa, Leon memanfaatkan keahliannya berbaku hantam, yaitu untuk mendapat uang singkat, dengan mengikuti tarung liar jalanan. Awalnya Leon sempat diremehkan, karena lawan yang akan ia hadapi, adalah petarung juara bertahan. Tapi setelah Leon mulai unjuk gigi, mereka akhirnya terdiam. Namun setelah duel selesai, Leon malah berteman dengan si lawan, yang diketahui bernama Joshua. Karena ternyata, Joshua sama seperti Leon, yang seorang mantan marinir.
Kemudian, Leon meminjam uang kepada Joshua untuk kembali ke Los Angeles, menemui adiknya yang sedang sakit. Gotta go see some people, you know? Namun sayangnya, Joshua tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada Leon. Tapi Joshua menawari Leon pekerjaan, yaitu bertarung di level yang tinggi, dengan bayaran yang cukup lumayan. Karena tidak ada pilihan lain, Leon pun terpaksa menyetujuinya. Saat itu juga, Joshua membawa Leon ke tempat arena pertarungan tersebut. Kemudian, Leon diperkenalkan dengan Sarah, yaitu manajer pertarungan terkenal. Joshua memberitahu Sarah, kalau Leon adalah seorang petarung yang sangat handal. Mendengar hal itu, Sarah pun setuju merekrut Leon sebagai petarungnya. Kemudian, Sarah memberi Leon nama panggung, yaitu Lionheart. Hey, my man. Sure you want to mess up that Lionheart. Malam itu juga, Leon memulai pertarungan profesional pertamanya. Lawan yang harus Leon hadapi, adalah seorang petarung songong, yang diketahui bernama Angel. Sebelum pertarungan dimulai, Angel berusaha mematahkan semangat Leon, dengan kata-kata ejekan, yang sangat mengintimidasi. Namun Angel belum sadar, kalau Leon, adalah seorang tentara marinir, yang tidak mudah untuk diprovokasi. Alhasil, Leon berhasil melumpuhkan Angel, hanya dengan satu pukulan saja. Semua orang sampai terkagum-kagum, menyaksikan skill memukau dari Leon, yang hanya dengan satu pukulan saja, mampu menumbangkan sang juara bertahan. Alhasil, Leon mengantongi $5.000, hasil kemenangannya malam ini. I can't handle. We have another fight lined up for you in less than... Can you at least make... Kemudian, Sarah mencoba merayu Leon, agar bersedia, menjadi petarung tetapnya. Bahkan, Sarah bersedia membayar Leon, sebanyak 2 kali lipat, dari upah petarungnya yang lain. Namun Leon menolak, tawaran menggiurkan dari Sarah. Leon mengatakan, dirinya sama sekali tidak berniat, untuk menjadi seorang petarung pro. Leon terpaksa bertarung malam, hanya agar bisa mendapatkan uang cepat. Yaitu untuk ongkos kembali ke Los Angeles, untuk menjenguk adiknya yang sakit. Stop the car. Sarah lantas menyuruh Joshua untuk meyakinkan Leon agar menerima tawaran darinya. Saat itu juga, Joshua mengejar Leon dan berusaha membujuknya. Akan tetapi, Leon tetap pada keputusannya yang menolak menjadi petarung Sarah. Pada saat yang bersamaan, Leon dan Joshua dihampiri oleh geng preman lokal yang ingin merampok mereka berdua. Akan tetapi, Leon tidak mungkin tinggal diam begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Tak membutuhkan waktu yang lama, Leon berhasil menumbangkan mereka semua, hanya dengan seorang diri saja. Setelah itu, Leon dan Joshua langsung menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Mike. I want to see Francois now. Come with me. Singkat waktu, Leon sampai ke rumah sakit, dan mendapat kabar buruk dari dokter. Perihal adik Leon, yang ternyata, sudah meninggal 2 hari yang lalu. Mengetahui akan hal ini, tentu Leon sangat terpukul. Kemudian, dokter memberikan Leon, alamat rumah adik iparnya, yaitu Sita. Don't tell the police much of anything. Their address, if you'd like. Di keesokan paginya, Leon dan Joshua langsung meluncur ke alamat rumah Sita. Singkat cerita, Leon sampai ke alamat tersebut, dan bertemu dengan keponakannya. Sure? She's right. Setelah bertemu dengan Sita, Leon mengucapkan belasungkawa, sekaligus meminta maaf, karena tidak bisa pulang tepat waktu. Kemudian, Leon memberi Sita sejumlah uang. Akan tetapi, Sita menolak pemberian dari Leon, dan malah mengusirnya pergi. Sita kecewa dengan Leon, yang terlambat menjenguk Mike, yang sangat membutuhkan kehadirannya. Sita menyalahkan Leon, yang menyebabkan suaminya, sampai terjerumus ke barang haram, hingga akhirnya tewas dihabisi. Karena sebelum menjadi marinir, ternyata Leon, sempat menjadi bandar barang haram, walaupun Leon sudah bertobat. Mouth shut and No. Ellen. Come on. I don't want your money. Setelah itu, Joshua membawa Leon ke sebuah apartemen untuk beristirahat.
Leon mengatakan kepada Joshua, dirinya akan mencari para pelaku yang telah menghabisi adiknya, yaitu sebagai balas dendam, dengan membantai mereka satu persatu. Karena sampai saat ini, para pelaku tersebut belum juga berhasil diringkus oleh polisi. Di keesokan paginya, saat terbangun, Leon dikejutkan dengan kemunculan Sarah. Ternyata Joshua sengaja membawa Leon menginap di sini, yang ternyata adalah apartemen milik Sarah. Kemudian, Leon membuntuti Sita, yang ternyata bekerja sebagai seorang pelayan. Sita berusaha menghidupi anaknya, walau dengan gaji yang tidak seberapa, sehingga membuat Leon tidak tega, dan akan melakukan apapun untuk membantu keluarga almarhum adiknya ini. Sampai pada akhirnya, Leon menerima tawaran dari Sarah, yaitu sebagai petarung pro. Gaji yang Leon dapatkan nanti, akan ia berikan kepada Sita dan anaknya. To live like a fighter. Setelah kesepakatan selesai dibuat, malam itu juga, Leon mengikuti pertarungan di bawah naungan Sarah. Sehingga pertarungan sengit pun dimulai. Tapi dengan tekad yang kuat, Leon berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian, Leon memberikan seluruh gajinya kepada Sita dan anaknya, yaitu lewat tangan Joshua yang berpura-pura sebagai petugas asuransi. Karena kalau sampai Sita tahu uang tersebut dari Leon, tentu ia tidak akan mau menerimanya. Joshua mengatakan kepada Sita kalau almarhum suaminya, yaitu Mike, sudah menyiapkan asuransi. Maka setiap bulannya, Sita akan mendapatkan uang asuransi tersebut. Mengetahui itu, tentu Sita sangat bahagia, karena ia tidak perlu lagi kerja keras, dan bisa lebih fokus merawat anaknya. Sita sama sekali tidak sadar, kalau uang tersebut adalah hasil jerih payah Leon, yang rela mempertaruhkan nyawa di arena pertarungan gaya bebas. Do this all the time. You'll get one of those every month. Don't thank me. Rest in peace. Sejak saat itu, Leon semakin gencar bertarung, dari arena ke arena yang lain. Kemenangan demi kemenangan telah diraih oleh Leon dengan bersusah payah. Sampai pada akhirnya, kiprah Leon di dunia pertarungan gaya bebas semakin harum dan tak terbantahkan. Sementara itu, dua agen utusan militer sedang memantau kediaman Sita untuk mencari keberadaan Leon. Tak lama berselang, mereka melihat kemunculan Leon yang sedang memantau Sita dan anaknya dari jarak yang tak begitu jauh. Saat itu juga, mereka berusaha menangkap Leon. Leon yang menyadari itu, berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaganya. Bahkan, Leon sempat bertarung dengan kedua agen tersebut dan terluka dalam perkelahian ini. Pada saat yang bersamaan, tangan kanan Sarah datang dan bergegas membawa Leon pergi. All our cards on the table. Take a ride with me. Singkat cerita, Leon sudah berada di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter. Akibat perkelahian tadi, Leon mengalami patah tulang rusuk. Dokter menyarankan Leon agar tidak melakukan pekerjaan berat dulu, agar cederanya tidak semakin parah. Akan tetapi, Leon malah menyuap si dokter agar merahasiakan kondisi fisiknya. Leon tidak ingin Sarah sampai tahu dan menyuruhnya berhenti bertarung. Tak lama kemudian, Sarah datang menemui Leon. Sarah sangat khawatir akan kondisi petarungnya ini. Leon mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan, Leon sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pertarungan selanjutnya. Whatever you want. You and the little girl.
Pada malam harinya, Leon mendatangi Sita, dan lantas menceritakan semuanya. Terkait dari mana, sumber uang yang diterima oleh Sita. Yaitu hasil jerih payah Leon, berduel di arena pertarungan. Leon juga memberitahu Sita, terkait status dirinya, yang menjadi buronan militer. Akibat Leon yang nekat, kabur dari pangkalan militer, demi menjenguk adiknya di rumah sakit. Tapi karena terhambat masalah keuangan, Leon terlambat menjenguk adiknya tersebut. Bahkan, Leon rela mempertaruhkan nyawa, demi membantu keluarga almarhum adiknya. Mendengar hal tersebut, barulah Sita sadar, kalau ternyata Leon, memang peduli dengan suaminya. No, honey. Kemudian, Leon mengajak Sita dan anaknya, pindah dari rumah tersebut, demi keselamatan mereka berdua. Karena Leon mulai khawatir, 2 agen utusan militer, akan datang lagi, dan membahayakan keselamatan Sita dan anaknya. Husband. Put it right where you see it. Berpindah ke Sarah, yang ditemui oleh 2 agen, yang ingin meringkus Leon. Sarah sangat kecewa dengan Leon, yang telah menyembunyikan statusnya, yang seorang buronan militer. Sampai pada akhirnya, Sarah membuat kesepakatan, dengan kedua agen ini. Sarah meminta si kedua agen, untuk tidak menangkap Leon dulu. Karena Sarah berencana, akan menarungkan Leon, dengan seorang petarung brutal, yang diketahui bernama Attila. Diketahui kalau Attila, adalah seorang petarung yang tak terkalahkan. Dan tak jarang, Attila menghabisi lawannya di arena. Setelah pertarungan terakhir Leon selesai, Sarah baru akan mengizinkan kedua agen ini, untuk meringkus Leon. Kedua agen ini pun setuju, dengan kesepakatan dari Sarah. Karena sudah disogok oleh Sarah, dengan imbalan $1 juta. Watch. Yes. Setelah itu, Sarah menemui para koleganya, yang bertaruh atas nama Leon, dalam jumlah yang fantastis. Sementara Sarah sendiri, secara diam-diam, akan bertaruh atas nama Attila, alias lawan Leon nanti. Sarah sangat yakin, Leon pasti akan kalah, dalam pertarungan itu nanti. Bahkan kemungkinan besar, Leon akan tewas, berhadapan dengan Attila, seorang petarung yang sangat brutal. Karena ternyata, Sarah sudah tahu, terkait cedera tulang rusuk, yang diderita oleh Leon. On the day of the fight. Sementara itu, Leon sudah bertekad, akan melakukan pertarungan terakhirnya. Setelah itu, Leon akan membawa Sita dan anaknya, pindah ke negara lain, untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Leon sendiri, akan memulai misi balas dendamnya, yaitu membantai para pelaku, yang telah menghabisi adiknya. Saat sedang berlatih, Joshua baru menyadari, akan cedera yang dialami oleh Leon. Menyadari itu, Joshua lantas menyarankan Leon, agar berhenti saja bertarung. Karena Joshua khawatir, Leon akan tewas di arena. Apalagi lawan terakhir Leon nanti, adalah petarung yang sangat brutal, yaitu Attila. Akan tetapi, Leon malah menolak. Dan berusaha meyakinkan Joshua, kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan, Leon malah menyuruh Joshua, untuk mempertaruhkan semua uangnya, dalam duel itu nanti. Karena Leon cukup percaya diri, bisa mengalahkan Attila. Seperti saat Leon mengalahkan, beberapa petarung handal sebelumnya. You got a big heart, Lionheart. I mean, you're strong. I'm gonna win that fight. You've got to trust me. Singkat cerita, pertarungan pun akan segera dimulai. Joshua merasa ada yang tidak beres, dikarenakan Sarah, malah bertaruh atas nama Attila, yaitu lawan Leon. Joshua sangat yakin, Sarah sudah tahu, terkait cedera yang dialami Leon. Dan Sarah sangat yakin, Leon akan kalah malam ini. Singkat cerita, duel pun dimulai. Di menit-menit pertama, Leon berhasil menguasai arena, sehingga membuat Attila tak berkutik. Ternyata Attila memang sengaja, membuat Leon kelelahan. Setelah itu, Attila memukul tulang rusuk Leon, yang mengalami cedera. Karena sebelumnya, Attila sudah diberitahu oleh Sarah, terkait kelemahan Leon tersebut. Sampai pada akhirnya, Leon pun tumbang. Joshua lantas meminta Leon, untuk memberi kode tanda menyerah. Karena Joshua sudah tahu, kalau pertarungan ini, telah diatur oleh Sarah, yang menginginkan Leon tewas. Namun Leon menolak menyerah, karena semua uang tabungannya, sudah Leon pertaruhkan semuanya. Uang yang seharusnya, Leon berikan, kepada Sita dan anaknya. Namun lagi-lagi, Leon harus tumbang.
Joshua kembali menyarankan Leon agar menyerah saja. Namun Leon yang keras kepala, tetap ingin lanjut berduel. Melihat semangat dan kegigihan Leon, semua penonton bersorak mendukungnya. Termasuk kedua agen, yang tadinya berpihak kepada Sarah, kini malah berbalik mendukung Leon. Dengan tekad yang begitu kuat, pada akhirnya, Leon berhasil mengalahkan Attila. Setelah itu, Leon dibawa oleh kedua agen, menuju ke penjara militer. Wonderful advice. Take it from me. Sementara Cynthia, dicegat oleh para koleganya, untuk menagih semua harta Sarah, yang sudah Sarah pertaruhkan, atas nama Attila. Yang justru kalah dalam pertarungan ini, sehingga membuat Sarah bangkrut. Kedua agen ini mengizinkan Leon bertemu dengan Sita dan anaknya. Mereka sangat bersedih, karena harus ditinggal oleh Leon. Namun Leon berjanji, akan kembali menjenguk Sita dan anaknya, setelah Leon keluar dari penjara militer. You can't. Hey, you have to go. Akan tetapi, kedua agen ini, malah membiarkan Leon pergi, kembali kepada keluarganya. Karena mereka merasa terharu, menyaksikan perjuangan Leon, yang tidak pernah pantang menyerah. Kemudian, film pun selesai. Cover your head, Legion!